Hello Brovers, gue baru dapat berita terbaru yang katanya ternyata Doom ini nanti bakalan dibikin persis seperti di komik, cuy. Gokil. Kalau misalkan kalian tahu, Dr. Doom di komik itu memang dibuatnya itu kuat, cerdas, dan brutal. Tapi anyway, banyak dari kalian yang pasti berekspektasi sesuai komik. Dan sekarang ternyata diwujudkan, cuy. Victor Von Doom beneran bakalan dimiripin dari motif secara keseluruhan hingga sesuai dengan yang di komiknya. Keren sih bisa mewujudkan ekspektasi para fans lewat karya. Sama kayak brand Blidu ini yang punya garansi retur jika nggak sesuai dengan gambar atau video yang tertera di marketplace lah. Contoh kayak sepatu ini nih, desainnya mantep banget, lu nggak akan sadar bahwa sepatu ini tergolong dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu di harga 300 ribuan aja guys. Masih kemahalan nih, 300 ribuan, tenang, karena menjelang tanggal kembar nanti ada diskon yang dimana diskonnya itu sampai 58% jadi 125.000. Dari harga 300 ribuan kepotong diskon 58% jadi 125.000 plus gratis ongkir pula. Dan kalau nggak sesuai sama apa yang lu pesan gitu ya, misalkan lu pesan warna apa atau ukuran berapa gitu ya, nggak sesuai sama yang lu pesan, lu bisa retur secara bebas. Dan kalau misalkan nggak sesuai sama foto, misalkan lu milihnya model ini dikirimnya apa gitu misalkan, itu lu bisa ajukan retur, itu langsung diterima sama pihak Blidu. Mantap bukan ya? Kurang apa lagi coba? Udah bisa lu retur, after salesnya bagus, pelayanannya bagus, diskonnya 58% plus gratis ongkir. Langsung check out di keranjang yang sudah gue sediakan ya. So welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, gue mau nyampein dulu yang masih nanya berita ini benar atau tidak. Ini dari scooper bernama My Time to Shine Hello. Kalian bisa cek Twitternya sendiri yang dimana dia itu sudah membocorkan 3 Spider-Man yang hadir di Spider-Man No Way Home dulu. Terus juga seluruh anggota Illuminati yang hadir di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dia juga. Terus sampai seluruh cameo di Deadpool and Wolverine itu dia juga yang ngebocorin. Dan dia juga salah satu scooper yang membocorkan berita perihal Spider-Man 4 yang kemarin sudah gue bawakan itu ya beritanya. Sejauh ini berita yang dia sampaikan tuh lumayan akurat, tapi memang gue nggak berani jamin ini 100% sama, karena banyak netizen yang salah kaprah seolah-olah gue yang ngarang ternyata ya, padahal gue cuman menyampaikan apa yang disampaikan oleh si scooper ini. Terlepas benar atau tidak, kalaupun memang benar, Marvel pasti ada sedikit perbedaan dari hasil akhirnya nanti, gitulah. Oke, berita ini bertuliskan Dr. Doom bakal punya goals yang sama seperti di komik. Gue infoin ini bagi kalian yang nggak baca komik, jadi lebih bisa mencerna dengan baik ya. Ditakutkan dari kalian ada yang mungkin memang nggak punya waktu untuk baca komik gitu ya. Gue sendiri pun nggak semuanya komik gue baca cuy. Jadi ada beberapa yang nggak gue baca, dan di sini kebetulan gue baca, jadi ya gue infoin ke kalian ringkasannya lah gitu ya, biar kalian gak usah repot baca gitu ya, karena gak ada bahasa Indonesianya juga, repot cuy. Kita mulai dari awal. Seluruh multiverse itu sedang mengalami ancaman serius akibat kejadian incursion, yang merupakan fenomena di mana dua dunia itu atau dua universe itu saling berhimpitan hingga akhirnya bertabrakan dan saling menghancurkan. Antara salah satu yang hancur atau dua-duanya hancur. Kalau misalkan dua-duanya hancur, berarti dua-duanya itu keras kepala, nggak mau hancur. Jadi makanya dia perang tuh antara universe 1 sama universe 2 gitu misalkan. Dia berhimpitan tuh, udah mau tabrakan tuh. Yang universe 2 nggak mau hancur universe-nya. Yang universe 1 juga nggak mau hancur, akhirnya perang. Dia dua-duanya keras kepala dan akhirnya dua-duanya meledak, gitulah simpelnya. Nah, di sini dikisahkan bahwa Reed Richards berusaha untuk mencegah incursion, namun akhirnya ternyata gagal. Nah, setelah Reed Richards ini gagal, di sini di sisi lain bantuan Doctor Strange dan juga Miracle Man dan juga Dr. Doom itu mulai dilaksanakan, yang dimana mereka mulai berencana untuk menyelamatkan elemen-elemen dari berbagai universe. Sepertinya peran dari Miracle Man ini juga akan digantikan ya, karena sejauh ini Miracle Man belum diceritain deh kalau nggak salah di MCU. Jadi ya kayaknya bakal diceritain pakai karakter lain aja gitu. Jadi posisi Miracle Man ini bakal dibedain gitu atau diganti gitu. Entah sama siapa, tapi intinya kayaknya gitu. Nah, setelah 3 orang ini ketemu gitu ya, Miracle Man, Doctor Strange dan juga Dr. Doom, di sini Doom akhirnya menemukan bahwa penyebab dari incursion itu adalah The Beyonders. Jadi Beyonders inilah
penyebab mengapa seluruh tangkai-tangkai universe itu bertabrakan dan akhirnya hancur. Doom di sini bersama Doctor Strange dan juga Molecule Man berhasil menghadapi The Beyonder. Jadi mereka ini berhasil menang nih lawan The Beyonder. Nah, setelah Beyonder kalah, mereka ternyata menggunakan kekuatan dari Molecule Man, yang dimana kekuatan yang dari Molecule Man itu digunakan oleh Dr. Doom untuk menyerap energinya Beyonder. Nah, disinilah proses pendewaan dari Dr. Doom. Nah, di saat yang bersamaan, ini tuh adalah saat dimana Universe 616 dan juga Universe 1610 ini kalau di komik ya, ini kan mengacu komik 2015. Di saat yang bersamaan itu dua universe tersebut tersisa dan dua universe tersebut sedang berperang. Jadi adegannya tuh padat banget cuy kalau di komik. Pokoknya Dr. Doom, Dr. Strange dan juga Molecule Man itu gak ada di lokasi waktu di 616 sama 1610 perang gitu. Jadi yang ada di lokasi itu cuma Reed Richards kalau nggak salah. Jadi mereka bertiga ini di satu sisi lagi lawan Beyonder gitu. Nah, di sini Universe 616 dan Universe 1610 akhirnya meleduk, hancur dua-duanya. Tapi beberapa karakter dari 1610 dan juga karakter dari 616 itu memang ada yang berhasil menyelamatkan diri dengan menggunakan sebuah kayak semacam kapsul atau semacam pesawat gitu, tapi disebutnya sebagai RAF, penyelamat multiverse. Jadi kayak dia ini pesawatnya bisa keluar atau bisa ke Gap Junction lah, gitulah simpelnya seperti itu. Yang dimana Gap Junction ini kan lokasi dimana TVA berada atau lokasi dimana universe-nya itu kelihatan gitu. Jadi di luar pohonnya Loki lah. Jadi mereka keluar universe nih, salah satu karakternya gitu. Ada Reed Richards, ada kalau misalkan dari 1610 kalau nggak salah ada Miles Morales dan berbagai macam karakter lainnya. Jadi karakter-karakter yang selamat ini akhirnya menyaksikan universe mereka itu meledak gitu. Dan disitulah Dr. Doom, Dr. Strange, Molecule Man itu merasa bahwa diri mereka nih udah gagal nih karena mereka telat menyelamatkan multiverse. Beyondernya udah kalah, Beyondernya udah diserap energinya, tapi ya karena udah telat aja gitu, jadi mereka nggak keburu gitu loh. Jadi mereka nggak bisa mencegah itu dan akhirnya meledak. Dan ya udah mereka di situ merasa terpuruk lah di situ. Dan kayaknya ini memang formatnya seperti Infinity War kemarin ataupun Endgame kemarin, yang dimana Thanosnya itu berhasil menang dan Thanosnya ini dibunuh kan karena nggak ada cara lain, dan 6 Infinity Stones-nya itu ternyata udah dihancurin. Jadi udah nggak ada cara lain dan mereka let it flow aja, 5 years berjalan begitu saja. Nah, jangan-jangan nanti bakalan ada konsep seperti itu, yang dimana akhirnya Dr. Doom itu menggunakan energi dari Beyonder yang udah dia serap tadi dan menyatukan serpihan-serpihan energi tiap universe menjadi satu planet raksasa, yang dimana tiap pulau, benua ataupun wilayah berbeda di planet tersebut merupakan universe yang berbeda. Jadi kayak habis kiamat gitu, terus semua orang itu dihidupin lagi dan dikumpulin pada satu tempat gitu. Anjir, ini kayak terinspirasi dari salah satu agama gitu ya kisahnya. Gue gak mau bahas agamanya, cuman menurut gue ini keren sih, karena kalian ingat lah ya, The Marvels itu memang agamanya kental sekali. Terus juga Miss Marvel juga kan elemen agamanya kental sekali, dan menurut gue kayaknya ini bakal ada sedikit filosofis agamanya ke arah sana ya, karena memang ya itulah yang terjadi di versi komiknya pun itu yang terjadi gitu loh. Itulah sebabnya kalian pasti pada bingung kenapa Spider-Man tetap di New York City, padahal timeline Spider-Man itu berada di tengah-tengah antara setelah Doomsday dan juga sebelum Secret Wars, yang dimana ternyata jangan-jangan ya memang dia berada di New York City, tapi New York City 616. Siapa tahu nanti New York City itu ada banyak, ada versi New York City versi Andrew, ada New York City versi Toby kah, entah itu New York City versi yang lain. Intinya ini nanti bakalan berada di satu planet yang sama gitu. Jadi planetnya tuh gede banget, raksasa, yang dimana tiap satu benua ataupun tiap satu pulau itu mewakili satu universe. Simpelnya seperti itu. Misalkan ada universe kalau nggak salah zombie ya kan, ya mungkin satu pulau itu isinya zombie semua coy. Jadi kayak gitulah konsepnya tuh seperti itu, yang dimana ya mereka nggak bisa ngubah jadi pohon Yggdrasil lagi karena ya sudah terlanjur hancur, dan Dr. Doom itu mungut-mungutin serpihan-serpihannya aja gitu. Jadi hanya segitu yang bisa mereka selamatkan, dan jujur itu jatuhnya lebih ke arah kegagalan mereka ya. Dan disitulah gue yakin ada time jump kayaknya, sama kayak Endgame, yang dimana mereka superhero yang tahu ya, maksudnya ya mereka merasa terpuruk gitu. Yang anyway
seluruh penduduk Battleworld itu nanti memang tidak ingat apapun dan dibuat kayak NPC. Jadi lewat sihir Doom itu ya mereka nggak ngerti apa-apa, intinya lakukan aktivitas normal pada umumnya aja, entah kerja kantor, ngonten, atau apapun pekerjaannya asalkan mereka nyaman. Itu sebabnya untuk menikmati pekerjaan agar nyaman, kita juga harus menggunakan pakaian yang nyaman kan. Ini ada baju Henley shirt dari brand Isla. Kebanyakan itu kan Henley shirt itu bahannya kayak kaos-kaos yang brand kuda itu kan. Nah, ternyata buatan brand Isla ini bahannya yaitu premium waffle knit. Bahan yang biasa dipakai di baju import yang biasa di brand mall-mall itulah ya. Uni-uni itulah, gue nggak perlu sebut brandnya. Terakhir gue lihat harganya tuh 200 sampai 300 ribu. Tapi di Isla kamu dapat diskon 50% jadi 90 ribuan. Dengan kualitas yang nyaris sama cuy. Dari segi desain, kerapihan jahitan, hingga ketebalan kainnya. Plus udah gratis ongkir juga tentunya. Yang mau check out bisa klik keranjang yang udah gue sediakan. Oke, back to topic. Disinilah Doom akhirnya terlena gitu ya. Dan akhirnya membuat kerajaan yang akhirnya kerajaan tersebut yang memimpin secara absolut di Battleworld atau Latverion. Bang, bedanya Latverion sama Battleworld tuh apa bang? Ya, sebenarnya Battleworld itu ya Latverion gitu ya. Kenapa disebut Latverion? Sebenarnya Dr. Doom itu ngasih nama Latverion itu berdasarkan nama tempat asalnya dulu yaitu Latveria. Simpelnya gitu doang kok. Nggak perlu dibahas lebih jauh lah. Latverion cuma sebutan doang namanya. Hingga akhirnya beberapa karakter yang pada bertahan dari sebelum Battleworld tuh yang naik craft itu yang gue bilang tadi ya. Itu kan beberapa karakter ada yang selamat gitu. Ya kan ya. Mereka ini tuh akhirnya mulai sadar gitu dan ngerasa ini tuh ada yang gak beres loh. Barulah di sini muncul ide pemberontakan pada God Emperor Doom. Terjadilah perang besar antara God Emperor Doom dengan seluruh pasukannya dan termasuk God Emperor Doom itu nanti bakalan punya Thor Corps cuy. Jadi Thor sedesa tuh, satu desaan isinya Thor semua. Itu di pihak si Emperor Doom ini cuy. Anjing gitu. Satu aja kuat banget kan ya si Thor ini. Ini ada satu desa isinya Thor semua dan itu mihak si Doom anjing. Dan disinilah seluruh multiverse itu beraliansi dari setiap wilayah Battleworld dan berkumpul. Terjadilah kayaknya kemungkinan besarnya disinilah terjadi lingkaran-lingkaran kenikmatan yang akan terulang lagi, tapi isinya seluruh varian superhero. Yang gue sampaikan barusan adalah cerminan yang terjadi pada Secret Wars komik 2015. Sekali lagi gue kasih tahu, itu adalah hal yang terjadi di komik Secret Wars 2015. Ada kemungkinan yang benar dari komik itu kayaknya sekitar 50% doang. Sisanya pasti banyak karakter yang diubah perannya dalam cerita dan lain-lain. Nggak mungkin disamain 100% karena banyak karakter yang belum diperkenalkan. Contohnya Molecule Man. Molecule Man kan belum diceritain dari awal MCU, kita nggak tahu Molecule Man siapa anjing. Jadi kayaknya Molecule Man ini nanti perannya diganti sama siapa kek, Scott Lang kek atau siapa kek. Ya intinya nanti ada karakter yang memang di switch gitu. Jadi ini jadi perannya kayak gini, ini perannya jadi kayak gini, kayak gitu-gitulah. Terus juga sosok Beyonder kayaknya belum diperkenalkan dan masih banyak karakter atau cerita yang belum dihubungkan ke plot inti Secret Wars seperti di komik. Justru karakter kayak Agatha, Echo, Ironheart atau Spider-Man versi kartun nggak jelas itu malah dapat penceritaan. Aduh, geleng-geleng dah pokoknya. Ya udahlah, nikmatin aja, tapi gue nggak mau nonton intinya gitu anjing. Emang males gue ngapain, nggak ada urusan multiverse-nya, kampanye lagi ngapain gitu. Ditonton nanti aja, nanti kalau misalkan ada event sekelas Doomsday atau nanti nih Fantastic Four main boy, karena mereka perang tuh sama Superman. Mereka head to head, jaraknya deket banget tuh sama Superman. Apa rilis samaan nggak ngerti dah tuh. Mungkin segitu dulu, gue Clip on X pamit undur diri, and welcome, see you next time.